Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya, kembali lagi di program Membangun Kalbar. Kali ini tepatnya di edisi hari Senin tanggal 26 Juni 2023 yang disiarkan langsung dari M2 TV dan juga radio 105.8 Mujahidin FM. Dan kali ini wafila pemirsa M2 TV dan juga pendengar 105.8 Mujahidin FM, saya tidak sendirian di program Membangun Kalbar. Telah hadir di tengah-tengah kita ada sejarawan Kalimantan Barat yang sudah sangat terkenal ya. Ada Bapak Syafarudin Daeng Usman, mungkin lebih dikenal dengan Bang Din ya. Saya izin hari ini manggil Bang Din, boleh ya? Boleh. Gimana nih kabarnya Bang Din? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Ini sebentar lagi kita akan masuk salah satu tanggal atau menuju ya tanggal 28 Juni yang mungkin semua sudah pada tahu bahwa ini adalah salah satu tanggal bersejarah di Kalimantan Barat yang diperingati sebagai Hari Berkabung Daerah Kalimantan Barat. Ya. Ini ada sejarah kelam mungkin ya yang bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita, juga bahan untuk selalu belajar akan sejarah ya tentang perjuangan para pejuang di zaman dulu. Yaitu kali ini dengan tema yang akan kita bahas mengenai tragedi Mandor 1944. Ini menuju revitalisasi Kebhinneka Tunggal Ikaan, Bang Din. Mungkin sebelum lebih jauh membahas terkait bagaimana bentuk revitalisasi yang dimaksud, mungkin boleh dong Bang Din jelaskan atau menceritakan kembali kepada kita nih Bang Din terkait sejarah dari Mandor itu sendiri, Bang Din. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Mujahidin yang dirahmati Allah. Tidak terasa hampir 80 tahun yang lampau di Kalimantan Barat terjadi sebuah tragedi bersejarah. Apa itu? Tragedi yang dinamakan dengan peristiwa pembantaian satu generasi terhadap lintas etnik, suku, ras, dan agama. Para tokoh, kaum terpelajar, pemuka masyarakat, sultan raja, tokoh agama, pemuda khususnya yang harus meregang nyawa akibat kebengisan, kekejaman, kebuasan, serta kebiadaban Dainippon Teikoku Jepang. Tapi kita tidak bisa langsung ke cerita itu, kita harus flashback dulu jauh ke belakang, yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Desember 1941 bersamaan dengan 19 Rokugatsu 2604 Sumeria atau tahun 19 Sua, itu tahun Jepang. Di hari Jumat itu sebagian besar kaum muslimin akan menunaikan sholat Jumat. Nah, waktu itu sholat Jumat hanya ada di satu tempat, yaitu di Masjid Jami Kesultanan yang ada di seberang kota. Itu. Nah, di saat itu ibu-ibu sedang di dapur menyiapkan makan untuk anak-anak yang pulang sekolah, untuk suami yang balik kerja. Kemudian ada orang-orang di rumahnya sibuk dengan urusan masing-masing. Sementara di kawasan pasar yang dinamakan Pasar Hilir, Pasar Tengah, dan Pasar Hulu Pontianak yang terletak di Jalan Sultan Weh atau Jalan Tanjung Pura sekarang, zaman itu namanya Voorstad, zaman Belanda itu, jadi masa itu ya, itu masa Belanda. Tiba-tiba sekonyong-konyong datanglah 9 pesawat dari arah utara. Rupanya kemudian diketahui dari laporan intelijen, ke-9 pesawat ini jenis Mustang Mitsubishi AM-60 adalah pesawat-pesawat pembom Jepang. Karena di lambung pesawat itu nampak lambang matahari terbit yang memancarkan cahaya. Nah, sebelumnya mereka sudah menjatuhkan bomnya terhadap Davao, Miri, Sandakan, dan Sarawak. Kira-kira pukul 7, pukul 10, pukul 7, pukul 9, pukul 10, dan pukul 11. Nah, berada tepat di atas kota Pontianak itu kira-kira pukul 11:15 waktu setempat ketika itu. Maka ketika itu juga mereka terbang dalam keadaan terbang rendah mengitari kota Pontianak yang waktu itu masih kita kenal dengan nama Kota Tanah Seribu, atau Belanda menyebutnya Verkenti de Val. Apa yang terjadi di atas sekolah Holland Chinese School, yaitu di Kampung Bali atau Bali Weh atau Jalan Sisingamangaraja sekarang ini, salah satu dari pesawat yang 9 tadi menembakkan secara membrutal apa yang dinamakan tembakan mitralyur. Lalu seketika itu juga
ke-9 pesawat itu menjatuhkan bom-bomnya ke seisi kota. Maka pada ketika itu sekolah Holland Chinese School yang kepala sekolahnya kita ketika itu namanya Pater Bruno harus hancur berantakan. Tak kurang dari 120 orang siswa meregang nyawa. Ada yang bomnya itu langsung jatuh persis di bangku siswa tersebut ketika dia sedang menulis, mencatat pelajarannya, yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini anak dari Sanggau. Dia ini masih terbilang sepupu dekat kakek saya dari Sanggau, Kapuas. Dia hancur berkeping berderai. Nah, salah satu adik dari almarhum Pak Hatta ini dulu pernah jadi rektor Universitas Pancabakti, Pak Buyung Jumaan Rifai. Nah, di hari yang sama di Mempawah juga terjadi tembak-menembak antara pesawat pemburu Jepang dengan pasukan Belanda yang coba untuk bertahan di Mempawah. Nah, pada hari itu, hari nahas itu, gugur tertembak salah satu anak sekolah juga, namanya Urai Muhammad Hatta Saleh, yaitu kalau saya tidak salah adik kandung dari almarhum Pak Ali Aswad Saleh dan Pak Ibrahim Saleh. Jadi siswa itu ketika itu sedang bermain-main di halaman rumahnya, orang tuanya jadi demang Mempawah, sebutan ketika itu sebagai onder Abdeling Shelf. Jadi ketika itu dia tertembak, gugur. Nah, itulah peristiwa nahas yang membuka lembaran kelam, lembaran hitam yang menjadi noktah sejarah penting Perang Dunia Kedua di Kalimantan Barat antara tahun 1941 sampai tahun 45, yaitu peristiwa penembakan dan pemboman kota Pontianak yang kita kenal dengan peristiwa bom 9 atau peristiwa kapal terbang 9. Maka sejak tanggal 19 Desember untuk pertama kalinya di Indonesia, Vera, kita review sedikit. Kapan Indonesia jatuh ke tangan Jepang? Itu pada bulan Maret 1942 di Subang, Kalijati, Jawa Barat, di mana Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenburg-Stackhauer didampingi oleh Terfurten, Panglima tertinggi Angkatan Perang, harus menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Subang, Kalijati, Jawa Barat. Itu Maret 1942. Itu baru terjadi pertama kali di Indonesia. Tetapi Pontianak itu sudah lebih dulu. 19 Desember 1941 hari Jumat, Pontianak sudah jatuh ke tangan Jepang. Nah, ini harus diluruskan sejarah ini karena selama ini yang orang tahu, yang orang pahami, yang orang kenal, yang orang baca bahwa Jepang mulai berkuasa di Indonesia sejak tanggal 29 Maret 1942. Tidak itu. Yang benar adalah 19 Desember 1941 Jepang sudah berkuasa di Indonesia, ditandai dengan menduduki kota Pontianak. Nah, tanggal 19, tanggal 21, dan tanggal 25 Desember luluh lantaklah seisi kota Pontianak. Kepala lepas dari badan, tangan tercerai, kemudian kaki terpisah, isi perut keluar. Laki, perempuan, di mana-mana bau asap mesiu di kota Pontianak ini. Dan berarti ini kejadian yang terjadi jauh sebelum peristiwa Jauh Mandor. sebelum peristiwa Mandor, dan ini merupakan prolog. Kalau peristiwa Mandor itu adalah epilog dari hari berkabung daerah. Ini tidak kalah pentingnya dan tidak kalah bersejarahnya dibanding peristiwa Mandor. Nah, lalu sejak bulan Januari 1942, artinya beberapa minggu setelah Pontianak diduduki, melalui pelabuhan Tanjung Kodok Pemangkat, datanglah 2-3 kapal perang Jepang itu. Dia mendarat, kemudian masuk ke Singkawang, Sanggauledo, Singkawang 2, turun ke Pemangkat, dari Pemangkat turun ke Mempawah, dari Mempawah masuk ke kota Pontianak. Sepenuhnya pada bulan Maret 1942, Jepang mulai berkuasa, di mana kekuasaan itu dipimpin oleh pasukan angkatan darat yang dikenal dengan nama
Rikugun, bukan pucokan. Nah, ini harus diingat. Rikugun bukan pucokan. Rikugun itu angkatan darat, bukan pu itu pemerintah militer, cokan itu kesatuan. Itu bahasa Jepangnya. Tidak lama kemudian, kira-kira bulan Juli, 27 Juli, pasukan Rikugun bukan pu cokan ini beralih tangan ke pasukan angkatan laut yang dinamakan Kaigun Minseibu Cokan. Yang satu Minseibu kan, yang satu Minseibu. Minseibu itu administrasinya militer penuh. Kalau Minseibu itu gabungan, ada militernya dari militer, ada dari sipil. Cokan itu penatanya. Nah, semenjak itu berkuasalah sepenuhnya pemerintahan Angkatan Laut Jepang dengan pusat kedudukan di Makassar, yang ketika itu namanya pasukan Minsei. Nah, kalau Angkatan Darat tadi itu pasukan yang paling kejamnya itu yang menculiki, menangkapi orang itu namanya Kenpeitai. Tapi kalau Angkatan Laut namanya Keibitai. Itu berbeda. Sama halnya dengan Borneo Shimbun, Borneo Shinbun, Borneo Shimbun. Shinbun matahari penuh, Shinbun matahari bulat. Kalau Shimbun itu artinya penuh cahaya. Pengucapannya, karena katakana dengan hiragana itu beda. Nah, semenjak bulan Juli 1942, pemerintahan Angkatan Laut di Kalimantan Barat ini membentuk apa yang dinamakan dengan Sutijicho, Cokan. Sutijicho itu keresidenan bahasa Jepangnya. Nah, sebagai Sutiji-nya itu diangkatlah Izumi. Orang menyebutnya dengan panggilan Izumi Sang. Tetapi struktur pemerintahannya itu masih melibatkan orang-orang Indonesia. Peninggalan masa Belanda dulu. Misalnya sebagai kepala pengawas pendidikan ketika itu diangkatlah Panangian Harahap gelar Mangaraja Sultan Gunung Tua. Kemudian sebagai kepala kantor kas dan perbendaharaan keuangan Kalimantan Barat diangkat Raden Panji Muhammad Juber Noto Sujono. Kemudian sebagai Demang Pontianak atau Pontianak Gunjo, itu istilah Jepang itu, diangkatlah Urai Muslimun Nalaprana. Begitupun dengan yang lain-lainnya. Itu nggak ada orang Jepang. Itu orang Indonesia semua, kecuali pimpinannya di bidang kemiliteran. Antara lain itu Soichi Yamamoto, Hirada, Kamada, sampai Kakuse dan Kauno. Wali kotanya ketika itu sebagai Pontianak Sutijicho-nya itu, bukan Sutijicho, kalau Sutijicho itu residen. Tapi kalau wali kota itu Sitijicho, itu sedikit aja beda bahasanya tuh. Sutiji dengan Sitiji. Itu diangkatlah namanya itu ketika itu Kakuse, orang Jepang. Nah, sampai ke tahap inilah, ini suasana pendudukan Jepang ini masih baik-baik saja. Masih baik-baik saja dari tahun 41 ke tahun 42 ini masih baik-baik saja. Baik-baik. Berarti begitu ya, sebagai bentuk pengantar yang mungkin banyak orang tidak tahu gitu ya. Dan Fes sendiri pribadi mungkin di sekolah-sekolah juga cuma belajar terkait peristiwa Mandornya saja, padahal ada prolognya ya. Ada prolog. Dan peristiwa Mandor ini merupakan epilog dari peristiwa panjang yang sempat terjadi. Bahkan tadi dijelaskan oleh Bang Din di awal, ternyata memang bukan berarti datang langsung menjajah gitu ya, atau menguasai, tapi memang datang juga damai-damai saja begitu. Betul, ya. Betul. Mungkin nanti akan ada peristiwa lain yang menjadi akar permasalahan kenapa nanti peristiwa Mandor itu terjadi. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Iwafillah, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus dan tetap di M2 TV serta di radio 105.8 Mujahidin FM. Kita akan sambung setelah ini.
pemirsa M2 TV dan juga pendengar 105.8 Mujahidin FM, kembali lagi tentunya di program Membangun Kalbar. Tentunya masih bersama Bang Din dengan bahasan hari ini adalah mengenai peristiwa mandor nih. Tadi sudah cukup dijelaskan panjang ya terkait bagaimana pengantar Jepang kemudian masuk ke Pontianak diawali ya dengan pengeboman yang terjadi. Kemudian juga ada juga pendudukan yang dilakukan oleh Jepang mungkin melalui tadi laut ya kata Bang Din ya? Iya. Laut datang. Saya sebenarnya ada sedikit gap cerita yang pengen saya tanyakan nih Bang Din terkait bagaimana proses masuk dan juga bagaimana respon dari masyarakat terkait kedatangan dari Jepang tadi. Bahwa di awal sempat dikatakan bahwa ada pembantaian berupa pengeboman dari pesawat yang dilakukan oleh Jepang. Ini kan banyak korban jiwa yang muncul. Kemudian tiba-tiba di tahun berikutnya 1942 dari Jepang sendiri datang melalui laut kemudian diterima dengan baik oleh masyarakat Kalimantan Barat khususnya mungkin Pontianak tadi. Ini bagaimana nih Bang Din? Kenapa bisa ada ketimpangan seperti itu nih Bang Din? Begini, sehabis pengeboman kota Pontianak, sepenuhnya itu menjadi sunyi senyap. Tak berapa lama dari arah pemangkat itu turun ke Mempawah, kemudian ada yang terus ke Singkawang, ada yang terus ke Bengkayang, dari Bengkayang turun ke Landak. Di Landak juga pada hari yang sama itu pengeboman terhadap jembatan Ngabang, jembatan yang menghubungkan Ngabang dengan Sanggau ketika itu. Nah, begitupun dengan jembatan Gertak Sabuk, namanya di Sambas juga dibom. Nah, untuk kota Pontianak seisinya itu sudah jadi sepi ya, sepi. Maka masuklah pasukan angkatan darat yang kita kenal dengan nama Rikugun tadi. Iya. Tidak berapa lama Rikugun ini ditarik seluruhnya, ditarik kemudian digantikan oleh pasukan angkatan laut yang dinamakan dengan Kaigun Min Saibu Cokan tadi. Nah, seketika itu juga sistem pemerintahan ditata kelola oleh angkatan laut. Bahkan Suti Jicoknya pun dari admiral angkatan laut ketika itu, namanya Kamada. Pada hari itu, pada tanggal 27 Juli merayakan dimulainya sistem pemerintahan angkatan laut. Mereka menangkapi 8 orang tokoh terpelajar Kalimantan Barat. Kota Pontianak, Ahmad Maiden, Marah Kesuma Indra Mahyudin, Ten Hon Siap, Eng Yap Sun, kemudian Burhanuddin, kemudian Demang Muhammad Syarif, dan lain sebagainya. Ada 8 orang ketika itu. Satu lagi seorang lautai pun ya, Teh Haisya namanya itu. Mereka diarak keliling kota. Yang paling tua ketika itu usianya itu Marah Kesuma Indra Mahyudin. Kemudian dari 8 orang ini 4 orang tertahan, 4 orang disuruh pulang. Yang bertahan itu Teh Haisya, kemudian Eng Yap Sun, Kui Liang Ki, dan Eng Yap Kan. 4 orang ini. Lalu keempat orang ini disuruh berbaris. Ditambah satu lagi, Ahmad Maiden. Ahmad Maiden ini tokoh India yang ada di Pontianak. Beliau mengelola bioskop Capitol Bioskop yang ada di Pasar Tengah itu. Setelah zaman Jepang namanya jadi bioskop Yamatoza itu ganti nama. Nah, mereka berkeliling berlima itu. Setelah berkeliling, seluruh penduduk disuruh datang. Di mana? Di depan Korem sekarang, depan Korem lama itu. Dulu kan alun-alun Kapuas itu. Lalu dari situ dibawa berjalan ke Pelabuhan Senghi. Tahu Senghi? Pelabuhan Senghi. Lalu kelimanya disuruh berdiri. Maka berdirilah komandan pasukan tempur angkatan laut itu mengatakan kepada masyarakat kota Pontianak, mulai hari ini kami akan mempertontonkan satu olahraga yang dinamakan dengan Taiso. Taiso itu olahraga lari. Tetapi khusus untuk yang terpilih, kami akan melakukan heitasang. Bahasa Jepang itu heitasang itu apa? Potong kepala. Maka kelimanya itu kepalanya dilangkurkan itu apa namanya itu dibikin jongkok. Maka disaksikan ratusan pasang mata penduduk kota Pontianak satu persatu itu dipenggal kepalanya. Ada di antaranya itu yang kepalanya tidak putus, langsung ditendang dengan kaki Jepang itu agar jatuh ke Sungai Kapuas. Maka 5 orang itulah yang meninggal pada hari itu, pada 27 Juli 1942. Nasib baik kepada almarhum Marah Kesuma Indra Mahyudin, beliau selamat karena dipanggil pulang ketika itu. Nah, semenjak itu
Setiap hari ada saja tindakan-tindakan yang dilakukan orang Jepang. Beliau menangkapi orang-orang Dayak dari Pehuluan, ditangkapi banyak-banyak jumlahnya itu, dikumpulkan di satu tempat yang namanya Sungai Durian untuk membangun lapangan terbang dan lapangan tembak. Banyak yang meninggal karena kelaparan, sehingga beronggok-onggok tengkorak itu di tepi parit. Maka saat ini kita bisa menemukan satu daerah yang namanya Parit Tengkorak di Jalan Ayani 2. Ya. Lalu di sananya orang-orang Jepang itu berseliweran styling untuk menembak, maka dikenal dengan nama Parit Jepang di Ayani 2 itu kan. Nah, begitulah tiap hari. Maka memperhatikan tindakan brutal dan buas ini maaf, ada tindakan amoral yang dilakukan oleh orang Jepang. Setiap anak perempuan usianya 14 tahun ke atas itu diharuskan untuk menjadi penghibur orang Jepang. Di mana tempatnya? Dibangunlah satu rumah yang namanya rumah bordir. Itu yang jadi PN Garam sekarang di jalan apa itu? Jalan Teguh Umar. Yang ada Pontianak Mall itu kan. Nah, di situ dulu rumah itu dikhususkan untuk, maaf ini apa, cerita sejarah yang tidak boleh kita tutupi. Satu orang anak gadis itu harus melayani 10 orang dalam sehari tentara Jepang ketika itu, sehingga banyak yang harus bunuh diri. Inilah yang dinamakan dengan Yugun Ianfu ketika itu. Melihat perlakuan kejam, tindakan amoral, tindakan asusila, brutalnya Jepang, terpikirkan oleh kaum pergerakan kita, yaitu Gusti Sulung Lelanang, Ya Sabran, Haji Rais Ar-Rahman, bersama dengan Demang Muslimun Nalaprana, bersama dengan J.E. Fatiasina, kemudian Mr. Edi Tala, dan tokoh-tokoh lainnya, terutama lagi mereka yang dulu aktif di Parindra, seperti Gusti Sulung Lelanang tadilah, begitu kan. Maka mereka mengkamuflase sebuah organisasi yang dinamakan dengan Nishinkwai, Gerakan Pemuda untuk Kemajuan Asia. Karena waktu itu ada doktrin tiga cahaya itu, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Kemakmuran Asia itu, Asia Timur Raya maksudnya. Nah, organisasi Nishinkwai ini dipimpin oleh Raden Panji Muhammad Jubair Noto Sujono bersama dengan Panangian Harahap, Gelar Mangaraja Sultan Gunung Tua, Gusti Sulung Lelanang, kemudian tokoh-tokoh lainnya. Beberapa disokong oleh pergerakan-pergerakan antar etnik. Misalnya Gerdal Singh itu perkumpulan India, kemudian Pakempal Jawa di Kalimantan Barat, antara lain dipimpin oleh Saleman Sastro Lukito, kemudian Perhimpunan Masyarakat Sunda ketika itu dipimpin Rubini Sastrawinata, dan lain dan sebagainya. Maka gerakan-gerakan inilah yang pada tanggal 14 Maret 1943 mengadakan sebuah pertemuan. Pertemuan itu dinamakan Rapat Kerja Daerah Nishinkwai di Pontianak. Tempatnya di Gedung Medan Sepakat atau Gedung Sukaramai. Gedung ini sekarang letaknya di Jalan Tuku Umar yang jadi Kopi Es Kampung itu. Dulu namanya Gedung Sukma itu, Gedung Sukaramai. Nah, pengelola gedung itu antara lain tokoh-tokoh seperti tokoh terpelajar kita di Pontianak, Daeng Tatar Idhar, kemudian Ismail Osman An Ashar, kemudian tokoh-tokoh lainnya Ja'far Haji Rashid dan segala macam ketika itu kan. Nah, sejumlah tokoh berhimpun di dalam gedung itu untuk membicarakan apa langkah yang harus ditempuh. Karena Jepang ini sudah merajalela, tindakannya sudah asusila, bahkan sudah sangat kejam sekali. Maka para pemuda yang terhimpun di dalam Nishinkwai ini merumuskan rencana gerakan bawah tanah dengan konsep Dum Spiro Spiro, bergerak selagi bernapas. Ketika itu, cuma sayang, di setiap zaman, di setiap waktu, di setiap kesempatan untuk orang melakukan tindakan perlawanan terhadap penjajah, ada saja kaki tangan yang selalu mau menyampaikan informasi kepada Jepang. Saya tidak mau nutup-nutupi nama. Ada seorang bernama Amir.
Amir ini berasal dari Sungai Kakap, dia jadi kaki tangan Jepang itu. Amir ini jadi spionase Jepang, Mata-mata dia gitu jadi ya. mata-mata, dia melapor kepada Jepang tentang rencana-rencana gerakan rakyat di Kalimantan Barat itu. Atas informasi Amir inilah Jepang kemudian melakukan tindakan penangkapan. Dimulailah penangkapan tahap pertama. Penangkapan tahapan pertama itu terjadi pada tanggal 23 Oktober 1943 pukul 10 malam ketika itu. Tapi baru dijadikan penangkapan besar-besaran itu pukul 3 dini hari. Siapa yang ditangkap? Yaitu Sultan Pontianak Syarif Muhammad Al-Qadri bersama dengan anak-anak dan menantu serta ponakan beliau, tidak kurang 60 orang. Termasuk Pangeran Adipati Sri Maharaja, Pangeran Agung, kemudian termasuk putri beliau yaitu Syarifah Maimunah Ratu Kesumayuda yang saat itu sedang hamil 6 atau 7 bulan, ditangkap juga. Kemudian beberapa tokoh lain juga ditangkap pada hari yang sama, yaitu Gusti Sulung Lelanang, Gusti Situt Mahmud, Gusti Hamzah, Ya Sabran, kemudian Sultan Sambas, Ibrahim Mulia Safiuddin, ditangkap juga Panembahan Mempawah Gusti Muhammad Taufik Akamadin, dan lain dan sebagainya, tokoh-tokoh lain. Nah, selepas itu lalu ditangkap lagi periode kedua itu pada bulan Desember 1943. Itu terhadap tokoh-tokoh Tionghoa, Chunghua Kung Hui, antara lain Tio Pia Cheng, Lim Bak Yo, kemudian ditangkap juga ketika itu Ten Haixia, kemudian Kui Liang Qi, kemudian banyak lagi tokoh-tokoh lainnya. Lalu periode keempat, penangkapan keempat itu pada bulan April 1944 ini bertahap terus ini penangkapan siang malam. Kepala ditutup, tangan diikat, kemudian dibawa ke satu tempat, dipenggal dengan samurai, ada yang dipenggal di Pontianak, ada yang dibawa ke satu tempat. Nah, penangkapan besar-besaran yang tidak diketahui banyak orang baru diketahui setelah terbitnya surat kabar Borneo Shimbun edisi hari Rabu tanggal 1 Juli 1944 yang memberitakan begini bunyinya, kalau saya tidak salah ingatan saya. Komplotan besar yang mendurhaka kepada Dainophon Taikoku sudah dibongkar sampai ke akar-akarnya. Setiap pemimpin pergerakan sudah dijatuhi tembak hukuman mati. Nah, lalu disebutkan 69 nama tokoh di situ. Kemudian ada beberapa foto. Foto-foto itu antara lain Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, J.E. Patiasina, kemudian Dr. Rubini, Amalia Rubini, kemudian terdapat juga foto Raden Muslimun Nalaprana dan tokoh-tokoh lainnya ketika itu. Maka diketahuilah pada hari itu telah terjadi pembunuhan besar-besaran dalam skala ribuan orang, tapi tidak satupun orang tahu di mana tempatnya. Hanya tahu bahwa orang Kalimantan Barat pada tanggal 28 Juni sudah dijatuhi hukuman penggal kepala dan tembak mati. Itu saja. Itu ceritanya. Aduh, Lalu kapan baru diketahui bahwa pembunuhan itu di Mandor? 2 tahun kemudian. Ketika tentara sekutu menduduki Kalimantan Barat, Indonesia sudah merdeka ya. Datanglah sepasukan sekutu Australia ketika itu. Dia bertanya kepada Shah Kota, waktu itu sebutnya Shah Kota. Shah Kota itu wali kota sekarang, yaitu Muhammad Abdurrahman. Dia menanyakan di mana tempat pembunuhan yang dilakukan orang-orang Jepang terhadap orang-orang Indonesia ketika itu. Bingung untuk dijawab di mana. Karena memang tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu. Nah, tetapi ada penjahat perang Jepang itu sejumlah 10 orang, Soichi Yamamoto, Kamada, Hiragama, kemudian Sunesuke Masuko, kemudian ada lagi beberapa yang lainnya itu diinterogasi oleh sekutu. Mereka menyebutkan satu tempat namanya Kupyang Mandor, di kurang lebih 70 kilo dari arah Pontianak. Maka sepasukan itu pergilah ke sana melihat tempat itu. Betapa syoknya Camat Mandor ketika itu. Waktu itu nama Camat Mandor itu Gunco Mandor Muhammad Saiyan. Begitu dia datang, dia tidak pernah tahu di tempatnya itu.
Begitu dia memasuki kurang lebih 100 meter, apa yang dia lihat? Kurang lebih 1 meter, onggoan tengkorak manusia berhamburan. Ada yang masih dimakan babi-babi hutan, hewan-hewan hutan, tulang belulang itu. Betapa dia shock. Nah, itulah kemudian pada tanggal 28 Juni dijadikan Hari Berkabung Daerah. Karena pembantaian itu dilakukan pada tanggal 28 Juni di mandor tersebut. Nah, untuk menguburkan kerangka korban ini, dibentuklah satu panitia yang namanya Panitia Penyokong Keluarga Malang untuk menguburkan kerangka ini. Diangkut kerangka ini, dibawa ke satu tempat untuk pekuburan. Jadi kuburan satu masih belum cukup. Bawa lagi, dibuat lagi kuburan kedua, masih belum cukup. Akhirnya ada 9 kuburan. Maka itu ada 9 cungkup makam di mandor itu. Kuburan 10 katanya kuburan para raja dan sultan. Saya katakan, siapa yang bisa bedakan itu tulang raja, bukan raja ketika itu? Jangan ngada-ngada, saya bilang. Ini sejarah, jangan main-main. Itu kuburan 10 itu nggak pernah ada itu. Nggak pernah dibangun ketika itu. Itu karena pintar-pintarnya tukang jaganya itu. Dia berhalusinasi segala macam. Ya, yang ikut-ikut saja itu saya juga nggak ngerti juga kok dibangun-bangun juga itu. Maka saya katakan nggak ada itu. Siapa yang bisa mengidentifikasinya? Memang ada ketika itu tes DNA. Ini raja, ini bukan raja, ini Melayu, ini bukan Melayu. Dan posisinya ada, itu kan terlalu banyak juga. Terlalu banyak. Jangankan itu, 100 saja kita nggak bisa mengidentifikasinya kok. Nah, itulah makanya ada 9 cungkup, katakanlah ada 10 ya ditambah karena sudah dibangun itu. Begitulah kejadian nahas yang kita peringati sebagai Hari Berkabung Daerah 28 Juni 1944 yang kita kenal dengan peristiwa Mandor Berdarah. Masya Allah, peristiwa Mandor Berdarah. Dan mungkin kita tahan dulu ya Pak Bang Din ya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Sudah cukup jelas bagaimana akhirnya sampai ke peristiwa Mandor Berdarah itu. Nanti kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang mengenai peristiwa Mandor ini. Jangan kemana-mana, tetap di M2 TV dan juga di 105.8 Mujahidin FM, Radio Dakwah Anda. Ya pemirsa M2 TV dan juga pendengar setia Mujahidin FM di 105.8 Mujahidin FM, tentunya kembali lagi di program Membangun Kalbar. Dengan tema dan bahasan kita hari ini adalah terkait peristiwa Mandor 1944. Tadi sudah sampai ke epilog ya Bang Din ya, bahwa memang akhirnya tercatatlah di tanggal 28 Juni itu sebagai salah satu hari berkabung daerah dari Kalimantan Barat, dengan peristiwa ditemukannya juga ini makam. Sebenarnya dalam penemuannya bukan makam ya. Bukan. Memang adalah onggoan kerangka orang. Iya, kerangka orang yang kemudian ditata lah ya, kemudian dimakamkan gitu. Nah mungkin sebelum kita mengakhiri program ini Bang Din, boleh sedikit di Bang Din diberikan mungkin closing statement terkait materi kita hari ini Bang. Sederhana saja saya kira, 28 Juni jangan lupa itu adalah Hari Berkabung Daerah kepada ikhwafilah sekalian, untuk menyampaikan kepada tetangga, seluruh keluarga, jangan lupa mulai besok kita mengibarkan bendera setengah tiang. Nah, mengapa kita harus mengenang peristiwa Mandor? Karena jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terakhir, bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu, menghormati, menghargai, dan melestarikan jiwa semangat nilai juang dan keperjuangan para syuhada kesuma bangsa kita. Masya Allah, luar biasa. Merinding sih tadi Bang Din mendengar ceritanya bagaimana pembantaian luar biasa, perjuangan dari para pejuang bangsa Indonesia ya. Terima kasih banyak Bang Din atas materi yang telah disampaikan hari ini. Masya Allah, menjadi pencerdasan buat saya pribadi, terutama terkait sejarah dari Kalimantan Barat. Mungkin nanti akan ada edisi-edisi lainnya Bang Din ya, kita tetap menceritakan terkait sejarah dari Kalimantan Barat yang mungkin tidak ada habisnya ya.
Ya. Untuk selalu dipelajari dan dikenang. Baik pemirsa M2 TV dan juga pendengar 105.8 Mujahidin FM, mungkin itu adalah penutup dari program Membangun Kalbar edisi hari Senin tanggal 26 Juni 2023. Terima kasih banyak atas kebersamaannya dan mohon maaf jika ada salah kata. Jazakumullah khairan katsiran minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.